Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak dan Ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di pagi hari ini. Sebuah pagi yang alhamdulillah Allah Ta'ala menurunkan hujannya. Allah berfirman, inna anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Bahwasanya kami menurunkan dari langit air yang dipenuhi keberkahan. Di awal surat Al-Baqarah Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Yang mana Allah yang sudah menghamparkan bumi bagi kalian dan meninggikan langit bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Kemudian Allah mengeluarkan dikarenakan air hujan tersebut buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan tandingan selain Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Maka Allah di ayat ini menjelaskan, Allah yang membuat kita bisa menikmati dunia ini, Allah yang meninggikan langit sebagai atap kita, Allah yang memberikan buah-buahan kepada kita lewat perantara hujan yang Allah turunkan. Lalu Allah memberikan perintah dan larangan di awal ayat dan di akhir ayatnya. Di awal ayat Allah memberikan perintah untuk beribadah hanya kepadanya. Kata Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Di akhir ayatnya Allah mengatakan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian itu menjadikan tandingan-tandingan selain Allah sedangkan kalian mengetahuinya. Ini membuat kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat hujan yang Allah berikan kepada kita. Dengan nikmat hujan ini pohon-pohon tumbuh. Dengan nikmat hujan ini tanaman-tanaman itu bisa panen, padi, kemudian buah-buahan dan makanan-makanan yang lainnya. Kalau kondisi kemarau, tidak ada air sama sekali, nggak ada yang namanya buah, tidak ada yang namanya makanan. Bahkan dengan adanya hujan yang turun, kemudian tumbuhlah tanaman-tanaman tersebut, maka hewan-hewan pun bisa makan. Ketika hewan-hewan bisa makan, hewan-hewan pun gemuk. Manfaat dari hewan tersebut kembali kepada kita. Maka hujan memang memiliki jasa yang amat-amat besar, manfaat yang sangat besar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa kalau turun hujan. Apa doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat.
Ibu-ibu semua rahimani wa rahimakumullah, di antara yang harus selalu kita syukuri adalah nikmat ketika Allah jadikan wahyu menjadi dasar dari agama kita. Allah jadikan Al-Quran serta hadis menjadi sumber dari kita mengambil akidah kita, mengambil ibadah kita, mengambil akhlak kita. Kenapa dikatakan nikmat? Karena berarti kita beragama itu mendapatkan arahan langsung dari Allah, dari pencipta kita. Allah sendiri yang langsung memberikan kepada kita arahan bagaimana kita itu berakidah yang benar, beribadah yang benar, dan berakhlak yang benar. Yang mana Allah itu adalah sang pencipta. Dan sang pencipta itu paling tahu bagaimana memberikan manfaat bagi ciptaannya. Sebagaimana sekelas orang tua saja, dia paling tahu bagaimana mendidik anak-anaknya. Apalagi Allah yang mengetahui setiap manusia sampai detail-detailnya luar dan dalamnya. Makanya sebuah keuntungan bagi kita ketika agama kita itu diambil dari wahyu yang Allah turunkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk bersyukur dengan nikmat ini, yang mana wahyu menjadi sumber dari agama kita. Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, karena karunia dan juga rahmatnya Allah, kalian itu bergembira. Jadi Allah perintahkan di ayat ini kepada Nabi SAW dan juga kepada kaum muslimin secara umum untuk bergembira dengan dua hal. Yang pertama dengan fadl, yang kedua dengan rahmat. Katakanlah karena karunia dan juga rahmat Allah, maka bergembiralah kalian, kata Allah. Yang pertama karena fadl, karunia. Yang kedua karena rahmat. Kita disuruh bergembira karena dua hal ini. Apa itu fadl? Fadl, karunia di sini maksudnya rizki yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan rizki kepada kita, maka bergembira. Nikmat dari Allah. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk bergembira karena rahmatnya Allah. Apa rahmat Allah di ayat sini maksudnya? Ibnu Abbas katakan, maksud dari rahmat di ayat ini yang kita disuruh untuk bergembira, maksudnya adalah Al-Quran. Jadi karena Allah turunkan Al-Quran ini kepada kita, kita disuruh bergembira. Dan di ayat ini Allah katakan Al-Quran namanya apa? Rahmat. Kasih sayang. Makanya disuruh bergembira kita. Karena ini kasih sayang dari Allah. Yang mana orang aja gak bakal ada yang mau kalau datang ke sebuah tempat yang belum pernah dia ketahui untuk dilepas gitu aja. Kita untuk safar ke sebuah tempat yang jauh, kita gak mau kalau gak ada bimbingan peta, gak ada GPS, kita gak mau. Ibu-ibu disuruh jalan dari Jakarta ke Surabaya, jalan sendiri. Tapi saya nggak tahu jalannya. Ya nggak peduli, pokoknya jalan. Nggak ada yang mau. Pasti kalau dia itu menempuh perjalanan yang jauh, dia pengen ada yang membimbing. Dia pengen ada peta. Kadang ibu-ibu ada peta aja, tapi ada suami. Nggak mau ngeliat petanya, biar suami aja ngeliat. Betul? Kenapa? Enak, tinggal duduk, nyantai kan? Nggak usah pakai, biar suami yang mikir. Kenapa? Ada yang bimbing. Ini sekelas manusia dengan manusia.
Nah kita itu, karena rahmatnya Allah, Allah itu membimbing kita. Dengan apa? Dengan wahyu, dengan Al-Qur'annya. Allah sedang membimbing kita. Menuju kemana? Menuju ke surga. Makanya kita disuruh bersyukur. Disuruh bergembira karena kita dibimbing. Sampai-sampai makanya Nabi SAW mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Allah yang maha hidup dan juga maha mengurus semuanya, karena rahmatmu aku meminta pertolongan. Sempurnakan urusanku semuanya dan jangan dibebankan kepada diriku walaupun sekejap mata. Jadi Nabi nggak mau urusannya dibebankan kepada dirinya, walaupun sekejap matanya nggak mau. Mau semuanya itu diurusin, disempurnakan sama Allah. Nggak mau dikembalikan kepada beliau. Memang begitu harusnya seorang muslim dan muslimah. Dia menggantungkan seluruh urusannya itu kepada Allah supaya Allah yang selesaikan semuanya. Itu tawakal. Itulah fungsi dari wahyu, supaya semuanya itu dibantu sama Allah. Lalu kenapa kita bersyukur dengan Al-Quran dan hadis? Kita bersyukur karena agama kita diambil dari keduanya, dari wahyu. Karena kalau dasar dari agama, sumber dari agama dikembalikan kepada opini masyarakat, dikembalikan kepada kebijakan dari pemerintah, dikembalikan kepada pendapat dari sebagian orang, maka semua punya kepentingan. Maka semua punya hawa nafsu. Akhirnya syariatnya berubah-ubah. Hari ini dibilang bagus, besok dibilang jelek. Di sini dibilang bagus, di sana dibilang jelek. Kenapa? Karena manusia punya kepentingan, manusia punya selera yang berbeda-beda, manusia punya pertimbangan yang beda-beda. Kita lihat makanya bagaimana sekarang yang sedang marak di sebuah belahan dunia tentang pemikiran LGBT. Dulu LGBT, kalau kita ngomongin mungkin 20 tahun yang lalu, semua sepakat itu jelek. Sepakat semuanya, nggak ada yang bilang bagus. Tapi lihat sekarang, sebagian orang-orang barat, sebagian orang-orang kafir menganggap itu baik. Makanya dimasukin sama mereka ke musiknya, dimasukin sama mereka ke filmnya, dijadiin propaganda, bahkan ke kartun-kartun anak-anak. Hubungan percintaan sesama jenis. Dulu dianggap jelek, sekarang dianggap baik. Kenapa? Karena dikembalikan kepada opini masyarakat, dikembalikan kepada pendapat seseorang. Ya gitu hasilnya. Gak menutup kemungkinan nanti 10 tahun lagi semua anggap jelek lagi. Entar mungkin bisa berubah lagi. Ibu-ibu yang pernah hidup di tahun 80-an atau 90-an. Pernah Bu ya? Bukan pernah lagi. Ustaz, anak 50-an Ustaz udah hidup. Dulu anak mengalami masa namanya perempuan kalau dibonceng aja naik motor itu duduknya semuanya nyamping. Iya kan? Kan? Duduknya semuanya nyamping, semuanya. Nggak ada yang duduk kayak biasa gitu, kayak laki-laki gitu, nggak ada. Semua duduknya nyamping. Betul? Ya.
Sekarang lihat, itu kalau dikembalikan kepada budaya, dikembalikan kepada kebiasaan masyarakat, dia bakal berubah-ubah nanti. Dulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa aja, dinormalisasi. Dulu Anda masih ngerasakan, namanya perempuan itu malam di rumah. Sekarang perempuan malam-malam di luar. Ada yang karena kerjaan, ada yang karena pacaran, ada yang karena main padel. Loh, yang Anda ceritakan, dulu gak ada seperti itu. Dulu perempuan semuanya di rumah. Malam itu udah di rumah semua. Apa yang berubah? Kepedulian dari orang tuanya. Dulu orang tua gak ada yang ngasih. Perempuan itu malam di rumah, gak ada yang boleh keluar. Bis maghrib udah harus di rumah. Itu namanya kalau hukum itu dikembalikan kepada manusia, bakal berubah. Belum lagi kalau hukum dikembalikan kepada pemerintah. Pemerintah punya kepentingan, tergantung siapa yang berkuasa. Kalau yang berkuasa memiliki pemikiran A, maka dia bakal memaksakan supaya rakyatnya pun berpemikiran A. Kalau pemerintahnya memiliki pemikiran C, dia bakal memaksakan masyarakatnya pemikirannya C juga. Harus sama. Dia nggak ngelihat mana yang benar, mana yang salah, nggak ngelihat. Pokoknya harus sama kayak saya. Itu kalau semua dikembalikan kepada manusia sekali lagi. Kenapa Anda katakan kita beruntung sumber kita dari Al-Quran dan hadis dari wahyu? Karena agama kita kalau diambil dari Al-Quran dan hadis, yang dulu Nabi bilang haram, hari ini haram. Sampai hari kiamat haram. Gak bakal berubah. Yang di zaman Nabi halal, hari ini halal. Sampai hari kiamat halal. Gak bakal berubah. Standarnya udah jelas, baku. Gak bisa dirubah-rubah lagi. Jadi enak, kita gak pusing. Enak, gak pusing kita. Ini beruntungnya ketika kita itu mengambil agama kita dari Al-Quran dan hadis, dari wahyu. Maka jangan mengambil agama dari pendapat seseorang yang tidak berlandaskan Al-Quran dan hadis. Jangan. Kalau agama dikembalikan ke akal, sekali lagi setiap orang punya pertimbangan masing-masing, setiap orang punya selera masing-masing. Bahkan dalam urusan ibadah yang sudah jelas disyariatkan saja, yang sunnah, kita ngomongin yang sunnah, orang itu punya selera yang beda-beda. Ibadah sunnah yang paling dia sukai. Ada orang yang sukanya sholat sunnah nggak pernah lepas. Tapi puasa sunnah nggak pernah. Nggak apa-apa. Itu tujuan Allah menciptakan banyak ibadah sunnah. Memang Allah tahu selera manusia itu beda-beda. Ada orang yang dia itu sukanya untuk sedekah. Sedekah terus, Masya Allah. Ringan tangan dia. Tapi sholat sunnah nggak pernah. Kita nggak ngomongin yang wajib ya. Yang wajib itu modal semua, nggak ada alasan selera. Itu modal utama. Kita ngomongin yang sunnah. Jadi urusan yang benar-benar sumbernya dari Al-Quran saja, dari hadis. Selera orang bisa beda-beda. Dan Allah memang memberikan pilihan, maka ada yang sunnah. Apalagi kalau agama ini dilepas semuanya kepada pemikiran masyarakat. Maka setiap orang bakal punya preferensi masing-masing nantinya. Saya mau beribadah kepada Allah dengan nyanyi, kata dia. Yang satu, saya mau beribadah kepada Allah dengan joget. Yang satu, saya mau beribadah kepada Allah dengan bertapa di dalam gua.
Yang satu begini, yang satu begitu. Akhirnya beda-beda. Ini sekali lagi makanya kita harus bersyukur ketika Al-Quran dan hadis itu menjadi standar baku dalam keagamaan kita. Satu poin tentang masalah ini, Bapak dan Ibu semua rahiman wa rahimakumullah. Akan tetapi wahyu yang Allah turunkan ini, entah itu dalam urusan akidah, ibadah dan akhlak, tidak semuanya dalam tanda kutip terkadang terlihat menarik untuk dipelajari. Terkadang tidak semuanya dalam tanda kutip terlihat menarik untuk dipelajari. Makanya kita lihat, kalau kajian itu yang dibahas tentang cerita, tentang urusan rumah tangga, rame. Tapi kalau ngebahasnya sudah masalah akidah, judul kajiannya bergantung kepada Allah. Ya, saya udah bergantung pada Allah tiap hari. Kajian yang lain deh. Kajiannya judulnya tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Kadang memang mungkin nggak semenarik kajian-kajian tentang cerita. Tapi itulah ketika kita mau mensyukuri nikmat wahyu ini, kita ambil semuanya. Terkadang menarik, terkadang tidak memang. Cuma semuanya bermanfaat. Makanya kita lihat dalam Al-Quran nggak semuanya cerita. Dan juga sebaliknya nggak semuanya hukum. Anda pernah sampaikan di sini. Bagaimana Al-Quran secara makna itu terbagi jadi berapa? Jadi 3. Yang pertama ayat-ayat berkaitan tentang masalah cerita-cerita. Cerita orang-orang yang taat kepada Allah dan cerita orang-orang yang durhaka kepada Allah, mendustai Allah. Cerita para nabi dan rasul, cerita Luqman, cerita Zulkarnain, cerita Maryam, cerita tentang penduduk surga, dan lain-lain. Cerita tentang Namrud, cerita tentang Habil dan Qabil, cerita tentang apa lagi? Tentang ya Fir'aun tadi, tentang penduduk neraka, dan lain-lain. Ini satu bagian dari Al-Quran, sepertiganya. Sepertiga yang kedua, Al-Quran berbicara tentang masalah hukum. Makanya di Al-Quran kita temukan ayat-ayat tentang waris. Siapa yang dapat waris? Bagiannya berapa? Ayat-ayat tentang masalah hutang piutang. Orang yang hutang itu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu, kata Allah. Kalau kalian itu berhutang sampai waktu yang ditentukan, tulis, kata Allah. Itu kan hukum. Banyak orang yang ribut masalah hutang gara-gara amnesia dadakan. Amnesia kan istilahnya kan? Tiba-tiba lupa, utang yang mana ya? Kata dia. Makanya kata Allah, faktubu, tulis. Hukum masalah sholat, hukum masalah puasa. Masalah puasa di ayat berapa? Surat apa, ayat berapa? Al-Baqarah 286, beres Al-Baqarah itu. Ayat berapa? Oh, Masya Allah. Al-Baqarah 183 sampai 1, emang puasa kan pertanyaan? 183 sampai 187.
tentang puasa, masalah haji dan yang lainnya. Ini bagian yang kedua dari Al-Quran. Bagian yang ketiga dari Al-Quran itu berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini ayat berkaitan tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ayat kursi kita lihat. Ayat kursi nggak ada hukum, nggak ada cerita. Ayat kursi itu berhubungan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah sedang memperkenalkan dirinya. Al-Ikhlas. Dan surat-surat yang lainnya. Yang intinya sekali lagi, kewajiban bagi kita semua, Bapak dan Ibu semua, untuk mempelajari ketiganya. Dan Anda sampaikan ini sekali lagi, karena ada sebagian orang maunya itu datang kajian yang menarik, yang dia suka. Pertimbangannya, kesukaan dia, bukan kebutuhan. Pertimbangannya apa? Kesukaan, bukan kebutuhan. Kalau anak kecil itu dikembalikan semuanya apa yang dia makan kepada kesukaan dia, yang dimakan sama anak kecil permen, coklat, es krim, Indomie. Itu aja muter terus, ya kan? Kalau makannya dikembalikan kepada kesukaan, bukan pada kebutuhan. Tetapi orang tua melihat ini anak butuh gizi. Dari karbohidratnya, dari proteinnya, vitaminnya, makanya dikasih nasi, buah-buahan, sayur, daging, dan lain-lain. Karena dia bukan cuma harus makan yang dia senangi, tapi juga yang dia butuhkan. Nah, begitu pula kita hadir kajian. Ketika hadir kajian, jangan nyarinya cuma yang disukai. Cari memang yang dibutuhkan. Kalau yang dicari cuma yang disukai, makanya sebagian orang udah ngaji tahunan, nggak nambah-nambah ilmunya. Karena dia cuma makan apa yang dia suka, yaitu aja muter terus. Dia nggak mencari apa yang dibutuhkan. Kalau yang dicari apa yang dibutuhkan, dia bakal selalu belajar hal-hal yang memang dia nggak tahu. Untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Ketika sudah penuh, dia bakal cari lagi yang lain, ilmu yang baru untuk nambah lagi keilmuannya. Dibangun terus ilmunya. Ini bedanya. Sekali lagi Anda sebutkan ini supaya kita semangat dalam belajar. Selama itu ajaran Islam diambil dari sumber yang benar, dari pemahaman yang benar, maka pelajari semuanya dengan serius, dengan fokus. Karena tujuan kita bukan cuma untuk memenuhi buku, bukan cuma untuk ngisi waktu, tetapi tujuan kita untuk mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan arahan dari Allah, dan arahan serta bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah itu terletak dalam syariat semuanya. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Nah, Bapak dan Ibu semua rahimakumullah, kita kembali lagi melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihil Fiqhi Fid Din, yaitu metode orang-orang yang mau menempuh perjalanan untuk memahami fikih dalam agama. Sebuah kitab fikih ringkas yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan pembahasan kita terakhir
berkaitan tentang masalah nah, halaman 60. Beda kita bukunya, Bu. Bab istinja ada buang hajat. Iya. Baik. Kita menyebutkan di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke bab al-istinja. Bab tentang bagaimana seorang itu istinja. Istinja yaitu membersihkan diri dari huwa tathhir mahallan najasa minas sabilain, yaitu membersihkan najis dari dua jalur. Dua jalur di sini yaitu maksudnya dari jalur buang air kecil dan juga dari jalur buang air besar. Jadi istinja itu membersihkan dari bekas dua jalur tersebut. Syekh mengatakan, yustahabbu idza dakhala al-khala'. Disunnahkan kalau seorang itu masuk ke khala'. Khala' itu bahasa Indonesianya WC. Bahasa Indonesianya itu WC. Kenapa WC dalam bahasa Arab dikatakan khala'? Khala' itu berarti tempat yang menjauh, yang terjaga privasi seseorang. Karena merupakan fitrah seorang itu kalau mau buang air dia pasti bersembunyi, nggak mau di hadapan orang lain. Makanya khala itu dia menjauh, mengasingkan diri. Kita lihat anak kecil kalau mules pasti mojok, ya kan? Itu yang anak katakan fitrah. Kan nggak pernah diajarin kan? Kalau mules mojok, nggak pernah kan? Nggak pernah. Itulah fitrah. Memang Allah sudah tanamin. Kalau kita itu buang air kecil atau buang air besar, kita bakal menjauh dari orang lain. Dan untuk seorang itu malu, makanya malu dia dari bekas buang air kecilnya dan juga buang air besar. Makanya kita perhatikan bahkan hewan sekalipun kalau dia buang air kecil atau buang air besar pasti dikubur sama dia. Kucing begitu, anjing pun begitu, semua hewan begitu. Kenapa? Fitrah. Fitrah itu memang bawaan data, memang Allah sudah tanamkan ke setiap manusia. Itu fitrah namanya. Sama semua orang. Itulah makanya tadi dakhalal khala, yaitu orang kalau sudah pergi mengasingkan diri untuk dia itu buang air. Disunahkan untuk melakukan yang pertama, an yuqaddim rijlahul yusra. Untuk seorang itu mendahulukan kaki yang kirinya. Kalau dia mau masuk ke WC, dia mendahulukan kaki yang sebelah kiri. Maka ini sunnahnya. Karena bagaimana dalam Islam itu mengutamakan bagian yang kanan. Untuk hal-hal yang mulia, untuk hal-hal yang bagus dan yang bersih, selalu diutamakan bagian sebelah kanan. Ketika Nabi mengajarkan kalau seorang masuk masjid, maka dia dahulukan sebelah kanan. Kalau seorang itu harus mandi wajib, junub, maka dia membersihkan dulu bagian tubuhnya sebelah kanan. Bahkan wudhu pun dimulai dari sebelah kanan. Makanya Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW yujibuhut tayammun fitana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih. Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW itu suka untuk mendahulukan yang kanan. Entah itu ketika pakai sandal atau ketika nyisir. Jadi nyisir saja, Nabi itu bagian yang kanan dulu. Pakai sandal atau sepatu itu dimulai dari yang kanan dulu, baru yang kiri. Dan untuk masuk WC, karena WC itu kotor, maka didahulukan kaki yang sebelah kiri. Lalu yang kedua yang disunahkan, kata Syekh, wa yaqul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, yaitu untuk dia membaca bismillah, ya Allah aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki dan juga jin perempuan. Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwasanya doa ini adalah penghalang antara auratnya dengan jin. Nabi SAW mengatakan satru ma baina a'yunil jin wa aurati bani Adam, yaitu penghalang dari
matanya jin, yaitu penglihatan jin, dengan auratnya anak Adam, idza dakhala ahaduhumul khala, yaitu ketika kalian tuh masuk ke WC, an yaqul bismillah, yaitu ketika dia mengucapkan bismillah, yaitu sampai akhir doanya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, wa idza kharaja minhu qaddama rijlahul yumna. Kalau dia itu keluar dari WC, maka dia mendahulukan kaki yang sebelah kanan. Dia mendahulukan kaki yang sebelah kanannya. Nah, kemudian yang nomor 4 di antara adab, waqal, ketika dia keluar dia mendahulukan kaki yang kanan, lalu dia mengucapkan doa, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran, wa'afani, dan selalu menjaga kesehatanku. Nah, doa ini dijelaskan oleh para ulama kenapa Nabi SAW itu ketika keluar kamar mandi, beliau itu membaca ghufranak, ampunanmu ya Allah. Nah, barakallahu fiik. Dua pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, karena seorang ketika masuk WC tidak bisa berzikir. Sedangkan Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah, kana yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwasanya Nabi SAW itu berzikir kepada Allah di setiap momennya, di setiap waktunya, di setiap kondisi. Jadi Nabi ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, bahkan tidurnya beliau pun selalu berzikir, kecuali ketika masuk WC. Makanya Nabi ketika keluar WC yang pertama kali beliau ucapkan ghufranak, ampunanmu ya Allah. Pendapat yang kedua kata para ulama, kenapa keluar kamar mandi itu baca ghufranak, ampunanmu ya Allah? Karena sedikitnya seorang yang bersyukur atas nikmat bisa buang air kecil dan juga buang air besar. Sedikitnya seorang bersyukur untuk bisa buang air kecil dan juga buang air besar dengan lancar. Sedikit yang bersyukur. Maka dengan sedikitnya syukur tersebut, dengan sedikitnya syukur tersebut, harapannya dosanya bisa diampuni ketika dia mengucapkan ghufranak. Maka orang yang pernah kena yang nggak bisa buang air kecil itu kan, apa sih namanya, batu apa sih? Itu ginjal atau apa namanya? Ya itulah pokoknya namanya ya. Nah itu berasa gimana sakitnya. Dulu anak punya teman aja, alhamdulillah Allah jaga kita. Anak punya teman waktu itu, ya kena sakit itu, nggak bisa buang air kecil hampir 3 hari. Itu luar biasa sakitnya. Bahkan ke dokter pun, dokter nggak bisa melakukan apa-apa. Dokter nggak bisa. Yang dokter bisa lakukan cuma ngasih penghilang rasa sakit. Penghilang rasa sakit. Tunggu batunya keluar. Luar biasa. Bahkan ada seorang dokter waktu itu, katanya kalau pengobatan sekarang itu ada di bor, kata dia. Jadi di bor, dimasukkan ke lubang kemaluannya, batunya itu dibor supaya bisa keluar. Dan dokter ini cerita di ruang operasi waktu itu dia nggak bisa buang air kecil sama sekali, akhirnya dibor. Setelah batunya itu hancur, langsung buang air di tempat operasi itu. Disuruh dokternya berhenti, nggak mau berhenti, kata dia. Karena udah berhari-hari, sudah nggak kuat sama sekali. Nah itu makanya orang yang bisa buang air kecil dengan lancar itu bersyukur. Sama orang yang sulit buang air besar, bayangkan gimana susahnya. Untuk dia duduk sakit, bahkan terkadang butuh untuk dioperasi, butuh untuk dipotong. Subhanallah. Persis memang Allah Ta'ala mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit kata Allah dari hambaku yang bersyukur. Maka itu nikmat besar. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita tadi keluar untuk mengucapkan ghufranak. Akan tetapi tadi Syekh mengatakan di sini adanya tambahan untuk membaca alhamdulillahilladzi adzhaba 'annil adza wa 'afani. Yaitu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku gangguan atau kotoran ini dan juga menjaga kesehatanku. Tambahan ini itu diperselisihkan kesahihannya oleh para ulama. Bahkan sebagian mengatakan tambahan ini adalah tambahan yang dhaif, yang lemah sanadnya, makanya tidak bisa untuk diamalkan. Nah, kemudian adab yang berikutnya ketika seorang masuk ke WC, wa ya'tamid fi julusihi ala rijlihil yusra
wa yansibul yumna. Ketika dia buang air, dia itu bertumpu pada kaki sebelah kirinya. Dan kemudian meluruskan kaki sebelah kanannya. Maka ini hal yang dianjurkan untuk dilakukan. Jadi kaki dia itu bertumpu ke kaki kiri, kaki kanannya itu diluruskan sama dia. Dan ini sunnah. Kemudian yang nomor 6, di antara adab untuk ketika seorang masuk WC, wa yastatir bihaitin aw ghairihi wa yab'ud in kana fil fadha. Yaitu hendaknya seorang itu melindungi dirinya, menutup. Yastatir bihait, entah dengan tembok atau penghalang yang lainnya. Wa yab'ud in kana fil fadha, atau dia itu menjauh kalau memang dia itu sedang di tanah lapang. Jadi untuk seorang itu jangan buang air di hadapan manusia, jangan. Tetapi dia berusaha untuk bersembunyi. Kalau kita alhamdulillah di WC itu kan sudah tertutup semuanya. Dan ini juga diajarkan kepada anak-anak. Anak-anak kalau dia buang air kecil atau buang air besar di rumah, diajarkan pintunya ditutup. Jangan dibuka. Fitrahnya dia sudah bersembunyi, maka fitrahnya dijaga. Kalau dibuang air kecil, buang air besar, tutup pintunya. Ada apa-apa tinggal panggil. Kalau memang masih kecil, itu untuk diajarkan kepada mereka. Dan juga di sini, kalau dia itu di tanah lapang, dan ini mungkin prakteknya adalah ketika orang-orang safar di zaman dulu. Orang-orang safar di zaman dulu itu kan di padang pasir. Namanya di padang pasir itu kan nggak ada pohon, nggak ada apa segala macam. Maka apa yang dia lakukan? Ya ba'ud, dia itu menjauh. Jangan sampai di hadapan orang lain. Dan itu tujuannya adalah untuk menjaga rasa malunya. Dan rasa malu memang harus selalu dijaga. Rasa malu salah satu akhlak yang baik, makanya nggak boleh dirusak. Nabi SAW mengatakan al-haya kulluhu khair, kata beliau. Rasa malu itu semuanya baik, semuanya bagus, kata Nabi. Jadi harus dijaga. Akan tetapi tentunya orang itu hendaknya menempatkan rasa malu di tempatnya. Tempat yang memang butuh untuk seorang mempunyai rasa malu, ya punya rasa malu. Ada posisi-posisi yang dia itu nggak boleh malu di situ. Contohnya apa? Ketika dia belajar, ketika dia menuntut ilmu, ketika dia mau bertanya, maka jangan ada rasa malu di situ. Makanya para ulama mengatakan la yanalul ilma rajulaini aw sinfaini. Tidak akan mendapatkan ilmu dua golongan. Al-mustahi wal mustakbir. Yang pertama orang yang malu, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Tidak bakal mendapatkan ilmu. Kemudian Syekh katakan, wala yahillu lahu an yaqdiya hajatahu fi tariqin. Tidak boleh dia itu, atau tidak boleh untuk seorang membuang hajatnya di jalanan, au mahallu julusin linnas, atau tempat orang-orang duduk, au tahtal asjar al-musmira, atau di bawah pohon yang berbuah, au mahallu yu'za bihin nas, atau di tempat-tempat yang bisa mengganggu manusia. Nggak boleh. Jadi nggak boleh seorang itu kencing di jalanan yang orang itu sering lalu lalang di situ. Nggak boleh, karena mengganggu. Di antara yang mengganggu apa? Mengganggu dengan baunya. Lewat di situ bau pesing. Itu nggak boleh untuk kencing di situ atau buang air di situ. Atau tempat orang-orang biasa duduk. Tempat orang biasa duduk. Dan ini juga diperhatikan, ini sering terjadi biasa di basement mall. Dan ini biasa dilakukan sama sebagian, katakan sebagian ya, sebagian supir. Jadi yang punya supir diingatkan, kalau mau buang air pergi ke WC, jangan di basement. Nah, kadang sebagian basement, entah itu di mall atau di kantor, bawa pesing. Kenapa? Itu. Kadang ada sebagian supir kencingnya di situ, gara-gara nggak mau naik ke atas. Nah itu nggak boleh, itu mengganggu orang. Itu bawa pesing di situ, nah itu nggak boleh. Au tahtal asjar, kata Syekh, atau di bawah pohon al-musmirah yang berbuah. Nah pohon di sini maksudnya dua. Pertama, pohon tempat untuk seorang itu berlindung dari hujan, dari panas, atau pohon yang berbuah. Nggak boleh dua-duanya. Nggak boleh dua-duanya. Kalau tempat orang berlindung, maka masuk tadi ke
larangan untuk seorang itu buang air kecil di tempat orang biasa duduk. Karena dia itu namanya tempat berlindung, dia itu orang pasti duduk di situ, berlindung di situ, maka nggak boleh buang kotoran di situ. Atau pohon yang berbuah, nggak boleh. Karena buah itu diambil dari, atau pohon itu mengambil dari sari yang ada di tanah, maka itu jangan sampai tercampur dengan najisnya dia. Au mahallu yu'zah bin nas, atau di tempat-tempat yang bisa mengganggu orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ittaqul la'anaini, hati-hati kalian dengan dua orang yang dilaknat sama Allah. Qalu wa ma la'anani ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, siapa dua orang yang dilaknat tersebut wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, allazi yatakhalla fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air di jalanan manusia atau di tempat mereka itu bernaung. Jadi mereka itu mendapatkan laknat dari Allah Ta'ala. Jadi hati-hati tentang masalah ini. Kemudian Syekh mengatakan, wala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha hala qada'il hajah, yaitu hendaknya seorang itu tidak menghadap kiblat, tidak juga membelakangi kiblat ketika mau buang air kecil atau buang air besar. Ketika buang hajat, nggak boleh ngarah ke kiblat, nggak boleh juga membelakangi kiblat. Karena Nabi SAW bersabda, idza ataitumul gha'it fala tastaqbilul qiblah bi gha'itin wala baulin. Kalau kalian itu mau buang air besar, maka jangan ngadep kiblat. Entah kalian buang air besar atau buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian itu membelakanginya. Walakin syarriqu aw gharribu, tapi menghadaplah kalian ke timur atau menghadaplah kalian ke barat. Di sini perhatikan hadis ini, Ibu semua rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini para ulama itu berselisih tentang hukum seorang buang air kecil menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah tidak sengaja melihat Nabi SAW sedang berada di WC, itu buang air kecil menghadap ke arah kiblat. Disitulah beliau itu menjelaskan, yaitu larangan ini, buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, larangan ini bermaksud kalau dilakukan di tanah lapang. Kalau ada penghalang di depannya, itu nggak ada masalah. Kalau ada penghalangnya, itu nggak ada masalah sama sekali. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ulama. Akan tetapi, ada sebuah nasihat dari para ulama, yaitu al-khuruj minal khilaf. Untuk seorang itu, kalau bisa, itu keluar dari jalur perselisihan. Maksudnya apa? Ini kan para ulama selisih. Sebagian mengatakan nggak boleh buang air kecil ngadep kiblat atau membelakangi kiblat. Dasarnya hadis ini. Sebagian ulama mengatakan boleh buang air ngadep kiblat atau membelakangi kiblat, asalkan dia itu di dalam gedung atau ada penutupnya. Bagaimana dia keluar dari khilafnya? Keluar dari khilafnya, ya udah, kalau dia buang air kecil jangan ngadep kiblat, jangan membelakangi kiblat. Udah gitu aja. Ini perkara yang gampang, yang remeh gitu loh. Ini perkara gampang, yang remeh. Kalau ternyata memang terlarang, mau ada dinding atau nggak ada dinding, ya kita alhamdulillah sudah selamat. Nggak ngadep kiblat, nggak membelakangi kiblat, gampang. Nah itu namanya keluar dari khilaf namanya. Itu namanya keluar dari khilaf, dan ini jalur yang lebih selamat. Ini jalur yang lebih selamat. Jadi ini secara khusus adalah buat orang-orang yang lagi bangun rumah atau lagi bangun toko atau kantor. Ketika dia bikin WC-nya, maka klosetnya jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan. Dia berusaha, itu jalan yang paling aman yang bisa dilakukan. Tapi kalau memang mentok-mentok nggak bisa, Ustadz, WC kecil, Ustadz, nggak bisa digede-gedein lagi, ya udah mau gimana lagi. Ternyata memang pendapat jumhur pun memperbolehkan, ya, seperti itu. Dan kemudian poin di sini, Nabi mengatakan walakin syarriqu aw gharribu. Tetapi ngadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat, kata Nabi. Ini menunjukkan bahwasanya
tidak menghadap atau tidak membelakangi kiblat, itu berarti untuk benar-benar seorang itu apa istilahnya ya, bukan cuma miring sedikit, tetapi dia tuh memang benar-benar menghindar. Di sini kenapa Nabi katakan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat? Karena Nabi saat itu di Madinah. Orang yang di Madinah, kiblat tuh di mana, Bu? Biar ibu-ibu dulu, Pak. Kasihan nanti ibu-ibu. Saya mau ngetes ibu-ibunya dulu. Kiblat di mana, Bu? Tuh, kiblatnya di barat kan? Tuh. Kita di Indonesia, kiblatnya di barat. Nah, kalau di Madinah, kiblatnya di selatan. Tuh. Jangan kiblat mana? Barat. Bukan, kiblat itu Ka'bah. Kiblatnya itu Ka'bah. Jadi kita beda daerah, ya kiblatnya beda lagi. Karena kita di Indonesia, Ka'bahnya ada di sebelah barat, ya baru ngadepnya ke barat, gitu loh. Nabi SAW itu ada di Madinah. Di Madinah, Mekah itu ada di selatannya. Berarti buang air menghadap ke kiblat berarti ke arah selatan. Membelakangi kiblat menghadap ke utara. Makanya kata Nabi, syarriqu aw gharribu. Ngadep ke timur atau ngadep ke barat. Makanya kata Nabi. Berarti bukan cuma miring sedikit. Oh, kiblat di sana. Ya udah berarti miring sedikit begini. Bukan. Tetapi memang benar-benar untuk seorang itu menghindari belok. Jadi kalau di kita kiblatnya itu di arah barat, belakang kiblatnya, membelakangi kiblat berarti ke arah timur. Kalau kita mau mengamalkan hadis ini, maka buang air kecil atau buang air besarnya ke arah mana? Utara atau selatan. Nah, itu yang paling selamat. Nah, kemudian yang berikutnya. Ini juga dikuatkan tadi oleh pendapat Ibnu Umar. Disebutkan dari Marwan Ibn al-Asfar. Dia mengatakan, Ra'aitu bin Umar ana kharahilatahu mustaqbil al-qiblah. Kata beliau, aku pernah melihat Ibnu Umar itu mengikat tali kekang untanya itu menghadap ke arah kiblat. Summa jalasa yabul ilaiha. Kemudian Ibnu Umar duduk turun dari ontanya, kemudian buang air kecil menghadap ke arah untanya, menghadap ke arah kiblat berarti. Fakultu, lalu kata Marwan, aku pun bertanya, ya Aba Abdurrahman, alaysa qad naha nuhiya an hadza? Wahai Abu Abdurrahman, itu maksudnya Ibnu Umar, bukannya dilarang untuk kita buang air kecil menghadap ke arah kiblat? Kemudian Ibnu Umar mengatakan, bala, inna manuhiya an dzalik fil fadha. Kata Ibnu Umar, iya betul, tetapi larangannya itu kalau dilakukan di tanah lapang, kata beliau. Fa idza kana bainaka wa bainal qibla syai'un yasturuka fala ba'sa. Kata Ibnu Umar, kalau di antaramu dan juga kiblat itu ada sesuatu, ada penutup, maka nggak ada masalah, kata Ibnu Umar. Maka ini menjadi dalilnya. Taib, maka inilah maksud dari kita mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi para sahabat itu menuntut ilmu langsung dari Nabi. Jadi ada hadis, kemudian para sahabat pun dengar, baca juga hadis itu. Kemudian Nabi SAW memberikan pemahamannya kepada mereka. Para sahabat kemudian menjelaskannya kepada kita. Ini maksud dari memahami agama lewat jalur para sahabat. Ini maksudnya. Karena bahkan dalam beberapa contoh yang lain saja, sebagian para sahabat itu pernah keliru untuk memahami wahyu. Pernah keliru dalam memahami wahyu. Hingga kemudian butuh untuk dikoreksi sama Nabi. Butuh untuk dikoreksi sama Nabi. Di antaranya ketika, dan ini contohnya banyak sekali. Salah satu contohnya adalah ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah mengatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka baginya rasa aman dan dia adalah orang-orang yang diberikan hidayah. Allah katakan siapa yang diberikan rasa aman dan juga dapat hidayah? Orang-orang yang imannya tidak dicampur dengan kezaliman. Kalau nggak dicampur dengan kezaliman, baru dia dapat rasa aman dari Allah, dapat hidayah dari Allah. Maka para sahabat datang ke Nabi SAW.
Ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsahu? Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang nggak pernah menzolimi diri kita sendiri? Kita telat makan, itu kan zolim sama diri sendiri. Telat makan, zolim sama diri sendiri. Makan kebanyakan, itu aja zolim sama diri sendiri. Karena bisa ngerusak badan. Tidur terlambat, misalkan tidur kurang, itu kan zolim sama diri sendiri. Itu hak diri. Makanya para sahabat itu sampai mengatakan, wahai Rasulullah, siapa yang nggak pernah menzolimi dirinya sendiri? Maksudnya kalau syarat untuk mendapatkan keamanan dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, syaratnya iman yang nggak boleh tercampur dengan kezoliman, nggak dapat semua kita. Bisa dipahami? Kita nggak dapat semua, karena semua kita pasti pernah berbuat zalim, pasti pernah. Nabi ketika dengar itu apa kata Nabi? Laisal ladzi taqulun innama dzulmu laisal ladzi taqulun aw ladzi taqsidun aw kama qala. Kezaliman di ayat ini kata Nabi bukanlah seperti yang kalian sangka atau kalian maksudkan. Ala tasma' qaula Luqman li ibnihi, kata Nabi, tidakkah kalian itu mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Inna syirka la zulmun azim, bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Nah, kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Jadi maksud dari kezaliman di ayat ini adalah apa? Syirik maksudnya. Imannya jangan dicampurin dengan syirik maksudnya. Ini lihat, sekelas para sahabat saja terkadang bisa salah paham. Tapi keuntungan para sahabat apa? Kalau salah ada yang ngebenerin. Nah, itu dia. Ini keuntungan apa? Keuntungan kalau punya guru. Keuntungan kalau ada orang yang membimbing. Kalau salah dikoreksi. Para sahabat manusia bisa berbuat salah, tapi karena mereka ada di bawah bimbingan Nabi SAW, dikoreksi sama Nabi. Dan ini sering. Ini dijadikan dalil oleh para ulama. Pentingnya seorang dalam menuntut ilmu, dalam belajar, harus ada bimbingan guru. Jangan belajar sendiri. Kalau kita baca Al-Quran, nggak pakai bimbingan guru, tajwid, makharijul huruf masih berantakan. Baca salah harokat, nggak bakal dibenerin sama Al-Quran, Ibu. Al-Qurannya nggak bakal ngebenerin sama sekali. Dia nggak bisa ngomong. Mau salah harokat, mau salah panjang pendek, mau salah begini, salah gitu, nggak bakal dibenerin sama Al-Qurannya. Tapi kalau ada bimbingan seorang guru, makanya kita datang halaqah tahsin misalkan. Kalau kita salah baca, ditegur. Salah, keliru. Ini pelajarannya secara khusus. Kalau datang majelis tahsin Al-Quran, ditegur sama ustadznya atau ustazahnya, jangan baper. Ya, jangan baper. Akhirnya, disalahin mulu, nggak mau datang lagi, kata dia. Ya udah, nggak usah datang lagi, belajar sendiri. Emang bisa Al-Quran yang benerin? Kan nggak bisa. Itu memang dia butuhkan dari adanya seorang guru untuk memang negor dia. Itu tujuannya. Ya, ini faedah dari ini. Kemudian kita lanjutkan. Syekh mengatakan, "Faidza qada hajatahu istajmara bi thalathati ahjar wa nahwiha. Tanqil mahal thumma stanja bil ma." Yaitu kata Syekh, kalau dia sudah selesai buang hajat, di sini maksudnya dia itu sedang buang hajatnya di tanah lapang dan tidak ada air. Maka apa yang dia lakukan? Istijmar. Istijmar itu membersihkan kemaluan dengan batu namanya. Itu istijmar. Maka dia melakukan istijmar dengan 3 buah batu. Dengan 3 buah batu. 3 buah batu ini bisa dilakukan dengan 2 hal. Yang pertama, memang batunya 3, yaitu dia membersihkan kemaluannya dari buang air kecil atau buang air besar dengan dilap sama batu tersebut. 3 buah batu, itu yang pertama. Memang batunya ada 3. Yang kedua, dan ini pendapat Syafi'iyah, yaitu membersihkan dengan 1 buah batu yang punya 3 sisi atau lebih. Jadi ada batu yang memang sisinya banyak.
yang memang sisinya itu banyak. Maka Syafi'iyah memperbolehkan untuk seorang melakukan istijmar dengan satu buah batu, tapi dengan sisi yang berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Ya, ini dalam kondisi kalau memang tidak ada air. Kalau ada air, maka dengan air. Dan di antara bentuk istijmar adalah ketika seorang membersihkan bekas buang airnya, itu dengan tisu. Dengan tisu. Dan ini diantaranya dilakukan kalau dia itu pergi ke sebuah tempat yang memang nggak ada airnya, WC memang nggak ada airnya. Contohnya ada yang ke negeri kafir, misalkan WC-nya itu nggak ada airnya, cuma disediain tisu doang. Ya udah, dia itu membersihkan dengan itu. Tapi ketika sudah ada air, maka dengan air. Karena kita tahu membersihkan dengan benda kering seperti itu nggak bakal bisa bersih secara sempurna. Tetapi harus tetap dengan air. Ya. Kita lanjutkan. Wala yastajmiru birrawthi wal 'idham kama naha anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan janganlah seorang itu beristijmar dengan raus. Raus itu kotoran hewan yang kering. Wa 'idham, dan juga tulang hewan, sebagaimana dilarang sama Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, au annastanjiya bi raji'i dabatin au azmin. Dan juga Nabi SAW melarang kami untuk beristijmar dengan kotoran hewan yang kering atau dengan tulang hewan. Nah, ini secara khusus tadi ini dilakukan sama orang-orang yang safar, khususnya di zaman dulu. Zaman dulu nggak ada WC, nggak ada Indomaret tengah jalan. Ya mereka, tapi namanya kebutuhan, ya sudah harus di jalan di situ. Ya apa yang mereka lakukan? Ya mereka lakukan dengan ini. Kadang mereka ngambil batu dan yang selainnya. Nabi SAW melarang, tidak boleh untuk seorang itu melakukan istijmar dengan kotoran hewan yang kering. Karena kotoran binatang itu kalau kering, khususnya di Arab ya, kotoran onta misalkan kalau kering itu kayak batu. Karena keras memang. Karena keras, mereka harus seperti batu. Makanya Nabi SAW melarang, nggak boleh. Dan ini termasuk fitrah kan? Ini fitrah, kotor. Yang kotor jangan dibersihkan dengan yang kotor. Dibersihkan sama yang bersih. Nah kemudian Nabi juga melarang dengan tulang. Di antara faedahnya kata para ulama adalah karena tulang itu adalah makanannya jin. Tulang itu makanannya jin. Maka tidak boleh untuk dikotori. Ya. Kemudian kita masuk ke bagian yang berikutnya. Syekh menyebutkan, wa yakfi fi ghasli jami'in najasat 'alal badani aw thawbi aw al-buq'ati wa ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal. Cukup kata beliau untuk membersihkan najis dari badan atau pakaian atau dari sebuah tempat atau yang selainnya dengan menghilangkan ainun najasah. Perhatiin Bu ya, ini istilah namanya ainun najasah. Apa itu ainun najasah? Ainun najasah itu inti najis. Kalau ada anak kecil nggak pakai pampers, ngompol di lantai di rumah, maka bekas ompolnya itu namanya ainun najasah. Gimana cara kita membersihkannya? Ya udah, ainun najasahnya itu hilang dengan air kita siram. Hilang itu bekas kencingnya, udah beres, itu udah bersih. Itu udah bersih. Atau ada kotoran di situ, dia buang air besar, nggak sengaja, namanya anak kecil. Apa yang dilakukan? Kotorannya itu dibuang, ya udah dibersihkan. Selama sudah nggak ada bekasnya lagi, itu udah beres. Namanya ainun najasahnya sudah hilang. Itu namanya ainun najasah. Ya. Kemudian kata Syekh, li'anna syari' lam yasyarid fi ghasli jami'in najasat adadan illa fi najasatil kalbi. Karena Allah tidak mensyaratkan untuk mencuci semua najis berkali-kali kecuali najis dari anjing, kata beliau. Fash tarata fiha sab'a ghasalat ihdaha bit-turab. Maka Allah mensyaratkan untuk membersihkan bekas dari anjing dengan 7 kali cucian. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, salah satu dicampur dengan tanah. Dan ini sekali lagi hanya berlaku kepada
kotoran dari anjing atau air liur dari anjing. Adapun najis yang lain itu cukup dibersihkan, yang penting ainun najasahnya itu hilang. Yang penting ainun najasahnya itu hilang. Iya, di antara hadis dalam masalah ini, khususnya Nabi SAW mengatakan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat ulahunna bit-turab. Kata Nabi, sucinya bejana kalian kalau dijilat sama seekor anjing adalah untuk dicuci 7 kali. Salah satunya itu dengan tanah. Salah satunya dengan tanah. Adapun yang lain sekali lagi itu cukup dibersihkan dengan air selama ainun najasahnya itu hilang. Dan perlu dipahami ibu-ibu semua, najis itu berbeda dengan hadas. Najis itu beda dengan hadas. Najis itu terlihat, hadas itu nggak kelihatan. Orang buang angin itu hadas. Berhubungan badan itu hadas. Kan dia nggak kelihatan, udah batal wudunya atau belum kan nggak kelihatan. Walaupun nggak ada najis di badannya, kalau wudunya dia sudah batal, kalau mau sholat harus wudu dulu. Karena dia itu sedang berhadas. Kemudian apa juga termasuk hadas? Yaitu seorang tidur yang lama, ya kan? Orang kalau tidur yang lama, bangun dari tidur, nggak ada kotoran apa sama sekali. Tetapi wudunya batal. Itu hadas namanya. Kalau najis, itu biasanya ada salah satu dari 3 sifat. Bau, warna, dengan rasa. Makanya kalau air berubah salah satu karakteristiknya dari 3 hal ini, maka dikatakan air itu bisa menjadi air yang najis. Waktu itu kita sudah pernah jelaskan tentang masalah ini. Kecuali yang karakteristik dari air tersebut itu berubah karena sebab-sebab yang alami. Contohnya apa? Air danau. Danau kan airnya hijau, ya kan? Hijau karena apa? Karena lumut, sebabnya sebab alami. Nah, tapi kalau air limbah, limbah kan hijau juga. Nah, ya kan? Limbah kan hijau juga. Nah, itu beda. Karena sudah berubah warnanya, maka sudah tidak bisa lagi digunakan untuk berwudu. Makanya ini 2 hal yang berbeda. Ya. Dan tadi di antara perbedaannya, cara membersihkan najis dan juga hadas itu berbeda. Jadi bukan cuma terlihat atau tidak. Cara membersihkannya pun berbeda. Hadas itu dibersihkan dengan wudu atau mandi. Kalau najis itu dibersihkan dengan dihilangkan atau dilepaskan. Dengan dihilangkan atau dilepaskan. Kalau kasur misalkan. Di kasur kena najis, ngompol itu anak di situ pas malam. Apa yang dilakukan? Ada 2, salah satu dari 2. Yang pertama, bisa dibersihin aja sama dia. Ya semprotin air yang banyak sampai baunya itu hilang. Sampai bekasnya itu hilang. Itu yang pertama. Kalau memang hilang semuanya, cukup sudah. Dia sudah menghilangkan najisnya di situ. Tapi ternyata, nggak bisa, baunya masih ada, bekasnya pun masih ada kuning-kuning. Apa yang dilakukan? Spray ganti. Itulah makanya, kalau nggak dihilangkan, dilepaskan. Ini dilakukan sama Nabi SAW, diantaranya ketika beliau itu sholat di tanah lapang, pakai sendal, kemudian beliau melepas sandalnya. Lalu diikuti juga oleh para sahabat di belakangnya melepas sandalnya. Setelah selesai sholat, Nabi ngelihat para sahabat ikut ngelepas sendal. Ditanya sama Nabi, kenapa? Kami ngelihat engkau ngelepas sendal, kami pun lepas sendal, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, tadi ketika aku sholat, aku dikabarkan oleh Jibril, bahwasanya di sendalku ada najisnya, ada kotorannya. Makanya aku lepaskan, lihat, dilepas, ya, nggak dibersihkan sama Nabi, dilepas. Dan itu tidak mengganggu sholat. Dan itu tidak mengganggu sholat sama sekali. Sholatnya Nabi SAW melanjutkan. Karena kenapa? Najisnya bisa dilepaskan. Beda dengan hadas. Kalau seorang berhadas dalam sholatnya, dia harus perbaharui wudunya, ya kan? Kalau najis enggak. Kalau najis di situ bisa dihilangkan atau bisa dilepaskan,
Selama syarat yang lain itu masih berjalan, masih berlaku, lanjutkan. Lanjutkan. Misalkan seorang ibu misalkan, dia sholat, dia pakai daleman, pakai kaos sama pakai sarung. Kemudian dia pakai mukena. Lagi sholat, mukenanya kan full, misalkan sampai ke bawah ya. Ketika dia sholat, dia baru ingat, sarungnya dia itu kena ompol anaknya. Apa yang dia lakukan? Sarungnya lepas, sholatnya terusin. Nggak usah dibatalin. Kenapa? Karena mukenanya panjang, sudah bisa nutup auratnya semuanya. Ya, bisa dipahami ya? Karena mukenanya panjang, bisa nutup aurat semuanya. Walaupun sarungnya lepas, tetap mukenanya panjang, kan nutupin aurat semua. Syaratnya dia untuk sholat tetap sah. Kecuali dia pakai mukena yang atas bawah. Yang kena ompol, mukena bawahnya. Kalau dia lepas mukena bawahnya, dalamnya cuma pakai celana misalkan, ya nggak bisa. Apa yang dilakukan? Ya batalin sholatnya kalau kayak begitu. Nggak bisa. Jadi tergantung memang kondisinya. Jadi ini diantara perbedaan antara hadas dan juga najis. Kemudian Syekh mengatakan wal asya an najasah. Hal-hal yang termasuk ke dalam najis. Yang pertama, baulul adami wa uzratuhu. Yang pertama adalah kencingnya anak Adam dan juga kotorannya. Kencingnya anak Adam dan juga kotorannya. Dan ini disepakati oleh para ulama. Bahwasanya termasuk najis. Yang kedua adalah ad-dam, darah. Yang kedua adalah darah. Darah pun najis. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan innama harrama alaikumul maitata waddama, bahwasanya yang diharamkan bagi kalian itu tidaklah kecuali hanya bangkai dan juga darah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Asma bercerita, ja'at imra'atun an-nabi SAW, ada seorang perempuan yang datang ke Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ara'aita ihdana tahidu fi thawbi kaifa tasna. Bagaimana pendapatmu kalau ada salah satu dari kita para perempuan yang kita haid kemudian kena ke pakaiannya, apa yang dia lakukan? Maka Nabi mengatakan tahussuhu summa taqrusuhu bil ma' wa tandahuhu wa tusalli fihi. Yang pertama adalah dikikir bekas darahnya itu. Jadi bekas darahnya udah kering. Dikikir kata Nabi, kemudian digosok dengan air. Wa tandahuhu, kemudian dibilas. Wa tusalli fihi, kemudian kamu sholat pakai pakaian tersebut. Jadi ini dibayangkan ya, jangan seperti zaman sekarang, orang baju banyak, ada mesin cuci. Zaman dulu itu orang baju sedikit, paling punya 2, paling ada yang punya cuma 1. Nah, kadang baju yang dia punya itu kena darah haid, sedangkan dia sudah suci, dia mau sholat, baju dia cuma itu gitu loh. Apa yang dia lakukan sama bekas darahnya itu? Nah, Nabi ajarkan di sini cukup dicuci sama dia, pokoknya dihilangkan. Nah, ainun najasahnya di sini ya bekas darahnya itu. Kalau bekas darahnya itu sudah hilang, ya sudah suci lagi. Nggak perlu jadi dicuci semua-muanya, nggak perlu. Jadi cuma yang bekasnya itu aja. Kemudian berkaitan masalah darah di sini, kata Syekh, illa annahu yu'fa 'anid dam al-yasir. Kecuali yang dimaafkan itu adalah ad-dam al-yasir, yaitu darah yang sedikit. Darah yang sedikit, jadi bukan darah yang mengalir. Adapun yang terlarang itu darah yang mengalir. Memang darah dia itu banyak. Adapun darah yang mengalir, darah yang sedikit itu nggak apa-apa. Contohnya, misalkan dia lagi sholat, kemudian digigit nyamuk pipinya. Pipi digigit nyamuk, dia garuk-garuk, akhirnya luka pipinya. Itu kan berdarah. Nah, itu nggak membatalkan sholatnya dia. Itu dia tetap, dia nggak batal najisnya. Atau ada bekas luka, ada korengnya misalkan,
dia garuk, kemudian berdarah, nah itu nggak membatalkan. Adapun kalau darahnya itu banyak sampai mengalir, nah itulah baru membatalkan sholatnya dia. Nah, rasa cukup sampai di sini ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Karena ini poin tentang masalah najis masih ada beberapa, kalau dipercepat ini sayang nantinya. Banyak ilmu yang masih bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang punya pertanyaan, Anda persilakan, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apa yang dimaksud dengan dihinakan oleh Allah? Apakah sulit untuk melakukan sholat malam, sulit melakukan puasa sunnah adalah termasuk dalam dihinakan Allah Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Apa maksud dari dihinakan Allah? Maksud dari dihinakan Allah itu yang pertama, Allah akan menjauhkannya dari hal-hal yang bermanfaat, entah di dunia ataupun di akhirat. Itu cara Allah terkadang menghinakan seseorang. Makanya di dalam sebuah perkataan para ulama disebutkan, di antara tanda kebencian Allah kepada seseorang adalah ketika Allah itu membuat orang tersebut berkumpul dengan orang-orang soleh, tetapi dia tidak jadi orang soleh. Dia duduk sama orang-orang berilmu, tetapi dia pun gak berilmu. Itu tanda Allah itu menghinakan dia namanya. Itu tanda Allah itu menghinakan dirinya. Dan kemudian di antara bentuk Allah itu menghinakan seseorang adalah ketika Allah itu menghukum dia. Entah dengan azabnya, entah dengan musibah yang bertubi-tubi yang ditimpa sama orang tersebut, maka itu bisa jadi juga di antara bentuk kemurkaan Allah kepada dirinya. Dan bahkan juga bisa di antara bentuk kemurkaan Allah atau penghinaan Allah adalah ketika Allah itu mencabut keberkahan dari dirinya. Entah dari hartanya, dari waktunya, dari usahanya. Hingga apa yang dia lakukan semuanya itu sia-sia, nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi Ustaz, mengenai Al-Quran. Al-Quran itu kan diturunkan untuk semesta alam. Apa hukumnya kalau belajar Al-Quran itu harus dengan guru? Sementara banyak juga orang kafir masuk Islam karena membaca terjemahan Al-Quran tanpa ada guru. Ya, barakallahu fikum. Belajar itu macam-macam caranya, Bu. Dan seorang yang mau menuntut ilmu itu harus melalui semua proses belajar. Kita lihat anak kecil. Anak kecil itu proses belajar pertama itu cuma mendengar. Ya kan? Dari situ dia belajar ngomong. Dia kan belum bisa baca. Setelah itu dia bisa membaca, dia ngebaca. Itu kan proses belajar yang kedua, membaca. Proses belajar yang ketiga apa? Menghafal. Ya kan? Lalu prosesnya apa lagi? Ada bimbingan dari orang tua, ada bimbingan dari guru. Dan proses-proses belajar yang lainnya. Ada murojaah, ada diulang-ulangi, dan lain-lain. Maksud seorang itu nggak bakal berhasil kalau dia tanpa bimbingan guru, yaitu ketika dia itu cuma melalui proses membaca saja. Dia baca sendiri, dia dengar saja, nggak mau nanya sama sekali. Ini yang dikritisi oleh para ulama, dengan mereka mengatakan, wa syaikhuhul kitab, syekhnya dia tuh buku. Jadi maksudnya apa? Cuma baca aja, nggak pernah ada bimbingan guru yang lain. Itu yang dikritik. Kalau orang punya bacaan sendiri, dia baca Al-Quran, baca buku di rumahnya, kemudian juga dia di lain waktu dia pun belajar sama seorang guru, sama seorang ustadz. Kemudian terkadang dalam dia baca buku itu ada hal-hal yang nggak dimengerti. Digarisin sama dia, kemudian ditanya ke gurunya. Lihat, dia ini sedang menggabungkan seluruh proses belajar. Di situ orang bisa berhasil. Kalau cuma baca sendiri, diproses sendiri sama dia, nah disitulah yang bakal menyimpang. Dan Al-Quran secara umum, itu ada hal-hal yang memang bisa diproses sendiri. Ada hal-hal yang untuk dipahami, itu butuh penjelasan dari orang lain. Dan ini terkadang relatif. Terkadang ada orang yang baca ini udah ngerti maksudnya kemana. Ada orang yang baca nggak ngerti, maksudnya apa ayat ini? Harus nanya dulu ke orang, kan beda-beda.
Nah, ada orang kafir mungkin baca bagian-bagian yang itu, kemudian dia mendapatkan hidayah, alhamdulillah. Tetapi kemudian untuk melanjutkan proses dia dalam keislaman dia bukan cuma baca Al-Quran sendiri. Kalau dia cuma baca Al-Quran sendiri, banyak hal-hal yang pasti nggak bakal bisa dia pahami. Dia harus tanya. Di antaranya ada apa? Ada ayat-ayat yang butuh penjelasan dari hadis tentang wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Kan nggak ada di ayat Al-Quran gimana cara takbir, gimana cara ruku, sujud, kan nggak ada. Harus kembali ke hadis. Dia pun harus lihat nanti. Hadis kan banyak. Ternyata tata cara sholat macam-macam. Hadis ini bilang begini, hadis ini bilang begitu. Nah, dia kan harus tahu ini mana yang benar. Ayo, kalau baca sendiri kan nggak bisa. Harus nanya ke ustadz. Terkadang ada ayat-ayat yang secara hukum sudah dihapuskan, diganti dengan ayat yang lain. Ayo, tahu dari mana dia kalau nggak nanya? Kan dia nggak tahu sama sekali. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian itu mendekati sholat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian itu tahu apa yang kalian katakan. Oh, berarti khamr halal, kata dia. Yang penting pas sholat jangan dalam keadaan mabuk. Nah, itu kalau apa? Diproses sendiri. Dia harus nanya, ternyata ayat ini sudah dihapuskan secara hukum, secara lafaz enggak ada. Tetapi secara hukum sudah dihapuskan dengan ayat yang lain. Allah katakan fajtanibuhu innamal khamru wal maisiru, bahwasanya minuman keras, perjudian. Kemudian Allah katakan di akhir ayat fajtanibuhu jauhilah, kata Allah. Berarti sudah diharamkan. Ya, barakallahu fikum. Ada satu pertanyaan lagi, kayaknya ada sedikit di luar dari teman kita. Izin bertanya, Ustaz, kalau niat untuk haji dan umroh, apakah wajib berwudu di tempat umroh? Dan apakah niat haji atau umroh yang ditambah lafaz Allahumma maliki masyahabastan itu apakah hanya boleh untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sehat juga bisa berbuat? Ya, barakallahu fiik. Yang pertama, untuk seorang ihram saat mau umroh atau haji tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Orang ketika mau ihram untuk umroh atau haji, sekali lagi, tidak disyaratkan dalam kondisi suci. Bahkan seorang yang haid sekalipun dia kan bisa dalam kondisi ihram. Tapi nanti ketika mau tawafnya, mau selesai, harus dalam kondisi suci. Kita ngomongin ihramnya doang. Masuk ihram nggak harus dalam kondisi suci. Nggak harus hadas itu sudah hilang. Enggak. Dia belum wudu sekalipun, dia bisa dalam kondisi ihram. Dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Atau dia mengatakan ketika mau haji, labbaik Allahumma umratan wa hajjan. Bahkan tadi sekali lagi, yang haid sekalipun, dia bisa ucapkan itu. Tapi nanti untuk menyelesaikan umroh dan hajinya dia, harus nunggu dalam kondisi suci dulu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa tadi yang mau ngomongnya? Oh iya, betul. Allahumma mahalli haitsu habastani. Ya Allah, tempat berhentiku dari ibadah ini itu tergantung di mana kamu itu menahanku. Doa ini dibaca oleh orang-orang yang sakit, yang khawatir karena sakitnya dia tidak bisa menyelesaikan prosesi umroh atau haji. Apakah boleh ini untuk dibaca oleh semua orang? Tidak. Ini khusus dibaca oleh orang yang memang sakit parah. Memang dia itu sakit parah, dia khawatir tidak bisa menyelesaikan ibadahnya, maka dia baca ini. Adapun orang-orang yang sehat, nggak perlu dia baca ini. Itu sebagai bentuk husnuzonnya dia, berbaik sangkanya dia. Maka orang kalau sholat pun begitu, kan nggak perlu baca ini. Ya udah tahu semua ibadah ya tergantung kemampuan kita, kan seperti itu. Tetapi bacaan ini sekali lagi hanya bagi orang-orang yang sakit saja. Tayyib. Cukup? Ada satu pertanyaan lagi dari jemaah yang live-nya Sandira. Dari Mbak Adriana Putri menanyakan kalau darah mimisan itu termasuk najis atau tidak? Misalnya agak banyak gitu, apakah itu masuk ke dalam najis? Iya, barakallahu fiik. Kalau darah mimisannya banyak, maka itu membatalkan wudunya dia. Kalau darahnya banyak, itu membatalkan wudunya dia. Tapi kalau sedikit, itu tidak. Kalau banyak itu kadang mimisan sampai
ngucur ya kan, sampai keluar gitu kan. Nah, itu membatalkan wudunya dia. Batalkan sholatnya dia. Tapi kalau cuma darah sedikit misalkan, dilap begini, habis itu hilang, udah nggak keluar lagi, maka itu nggak membatalkan. Jadi dibedakan antara ada darahnya dan juga dengan mengalir. Kalau mengalir itu kan banyak. Ya. Baik, cukup. Tuh, ada lagi. Udah tadi mengenai baju yang terkena darah haid itu Ustaz, kan numpang itu udah suci ya status terus melihat bajunya ada darah haidnya, terus lalu dibersihkan. Pada saat dibersihkan itu kan tangan kita terkena darah itu apakah berwudu lagi atau tidak Ustaz? Saat itu yang kedua Ustaz, maaf Ustaz, saat kita di bab yang itu sebelumnya ya Ustaz, yang pertemuan sebelumnya itu taharus Ustaz. Taharus itu kan ada taharus secara rohani dan jasmani Ustaz. Kalau secara rohani itu kan yang hati kita harus bersih dari riya, apa segala macam lah penyakit hati kita. Untuk jasmani itu dengan berwudu. Manakah yang lebih afdol atau lebih dijauhkan? Apakah jika bersuci dengan secara jasmani tetapi bersuci secara rohaninya masih ada kan kita manusia fluktuatif biasa ada yang bilang selama kayak gitu bisa. Manakah yang lebih diutamakan? Barakallahu fiik. Hayakumullah. Iya. Pertanyaan yang pertama, ketika seorang membersihkan bekas darah tadi, terkadang tangannya itu kena darah. Apakah itu membatalkan wudunya? Tidak. Dan ingat tadi ya, najis itu cukup dihilangkan. Ketika dia membersihkan darah di baju, hilang di baju, dia cuci tangan, hilang di tangan. Selesai sudah. Kan itu tadi cara membersihkan najis. Dihilangkan ainun najasah. Selesai sudah. Beda dengan wudu. Kalau wudu, mata yang tidur, bangun, seluruh tubuh wudu lagi. Seluruh tubuh loh. Dia wudu, buang angin. Yang buang angin kan di bawah. Dia harus wudu lagi, keseluruhan lagi. Itu bedanya. Adapun najis, cukup ainun najasahnya, tempat najisnya saja yang dibersihkan sama dia. Jadi tadi, kalau tangannya ada kena bekas darahnya tadi, maka cukup dia itu cuci tangan, hilangkan bekas yang di tangannya aja. Dan itu tidak membatalkan wudunya dia. Karena itu najis, bukan hadas. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentang taharah rohaniyah, yaitu kesucian jiwa. Mana yang lebih utama dengan kesucian badan? Maka kita katakan, untuk seorang itu berusaha untuk menjaga kesucian dua-duanya. Kalau dia ibadah, harus nunggu hatinya suci dulu, nggak ibadah-ibadah nanti. Nggak ibadah-ibadah. Tetapi justru dia itu mengharapkan dari wuduknya dia, dari sholatnya dia, supaya hatinya ikut bersih. Itu yang diharapkan. Makanya ketika dia sholat, keselnya, jengkelnya, jangan dibawa. Suuzonnya, hasadnya, jangan dipikirin terus apalagi pas lagi sujud. Justru dia harapkan dalam sholatnya itu hatinya jadi bersih. Makanya kita diingatkan terus ketika sholat untuk mengucapkan Allahu Akbar. Allah itu yang maha besar. Lebih besar dari urusan kita, lebih besar dari masalah kita, dari problem kita, dari ributnya kita, dan lain-lain. Allah itu maha besar dari semua. Jadi dua-duanya itu butuh untuk selalu dibersihkan. Kebersihan badan, ya dibersihkan tadi dari hadas dan juga najisnya. Kebersihan hati, maka dibersihkan selalu dengan istighfar dan juga dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas kitab An-Nabi Sallallahu. Berarti nanti terakhirnya masih di bab yang tentang najis ya.